Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Sinta DMF. Kali ini tentunya saya akan membahas seputar edukasi yang insya Allah akan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terutama buat teman-teman yang lagi ada tugas, lagi ingin belajar seputar membaca naskah berita dengan baik dan benar. Wah, tentunya konten saya kali ini akan menjawab pertanyaan kalian dan membantu kalian dalam menyelesaikan tugas kalian tersebut. Oke, sebelum memasuki ke pembahasan inti, jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe agar video ini lebih banyak ditonton orang dan bisa lebih bermanfaat bagi teman-teman yang membutuhkan konten ini. Oke teman-teman, tidak usah lama-lama lagi, yuk kita belajar bersama dan juga sharing bersama tentang membaca naskah berita dengan baik dan benar. Oke, kita mulai tutorial membaca naskah teks berita dengan baik dan benar. Oke, jadi teman-teman, kita nanti akan mempelajari tentang apa itu teks berita, bagaimana teknik membaca teks berita, hal yang perlu dihindari, hingga contoh pembacaan naskah teks berita. Yuk simak edisi lengkapnya. Yang pertama, membaca berita. Membaca berita adalah menyampaikan sebuah berita atau informasi dengan cara membaca naskah teks berita dengan intonasi, lafal, dan sikap yang benar. Selanjutnya ada teknik membaca teks berita. Yang pertama, artikulasi atau pelafalan. Ketika kita membaca sebuah naskah berita harus melafalkannya secara jelas. Yang kedua ada intonasi. Intonasi atau naik turunnya nada. Ketika kita membaca teks berita tidak boleh monoton, alias nada harus naik turun sesuai dengan tanda baca. Yang ketiga ada penjedaan. Jeda harus jelas sesuai dengan tanda baca. Yang keempat ada sikap atau gestur, di mana sikap atau posisi tubuh kita harus tepat sesuai dengan konteks berita. Yang kelima, memahami isi berita. Kita harus memahami segala isi berita yang kita baca secara teliti. Yang terakhir, memperhatikan volume suara dan faktor lain. Ketika membaca berita, volume suara tidak boleh terlalu keras dan tidak boleh terlalu pelan. Jadi harus sesuai. Dan faktor lain seperti baju yang dikenakan harus sesuai dengan konteks yang kita bawakan. Yang terakhir, ada hal-hal yang perlu dihindari saat membaca teks berita. Yang pertama, salah pengucapan. Biasanya ada kata-kata kedaerahan yang sulit kita membacanya. Itu harus dipastikan bahwa kata-kata harus benar. Yang kedua, medok atau kedaerahan. Ini tidak boleh ya, karena kita akan ditonton orang se-Indonesia bahkan luar negeri. Yang ketiga, pandangan tidak fokus ke kamera. Karena kita disorot kamera, pandangan kita harus selalu menghadap ke kamera dan tidak boleh menoleh ke sana kemari. Karena itu akan mengurangi tingkat kefokusan kita. Nah, gimana nih teman-teman? Setelah ada penjelasan dari voice saya yang sebelumnya, di sebelum akhir video saya ingin menyampaikan sedikit ya teman-teman. Nanti di akhir saya akan menampilkan demonstrasi contoh membaca berita. Gimana cara saya ketika membaca naskah berita, dan juga saya juga akan menyampaikan kepada teman-teman bahwa ketika kita menjadi seorang presenter, kita menjadi seorang news anchor, newscaster maupun news reader, ketika kita membacakan sebuah naskah berita, tentu banyak hal yang harus kita perhatikan. Di slide tadi kalian udah belajar ya tentang teknik-tekniknya, hal-hal yang harus dihindari, dan di sebelum akhir video ini saya mau menyampaikan bahwa ketika kalian membaca naskah berita, atau misalnya nih kalian lagi di make up-i, nah kalian akan menjadi seorang presenter nih. Ketika kalian menjadi seorang presenter, kalian akan menghadap ke kamera, teman-teman. Ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan ya, selain yang ada di slide tadi. 3 hal yang harus kalian perhatikan. 3 hal ini meliputi 3V. Apa itu 3V? Yang pertama ada
yang pertama ada visual, yang kedua ada verbal, dan yang terakhir ada vokal. Gitu. Apa sih ketiga maksud tersebut? Jadi teman-teman, ketika kalian sudah menghadap ke kamera, maka ketika orang lain yang melihat kalian, satu yang dilihat dulu adalah visual. Nggak mungkin yang dilihat pertama kali adalah suara kalian. Pasti yang dinilai terlebih dahulu adalah penampilan kalian. Bagaimana kalian itu bisa dilihat orang, oh iya anak ini rapi ya, oh anak ini good looking. Jadi bukan masalah cantik atau ganteng ya di sini, tapi tentang rapinya kalian. Terus ketika kalian dikatakan good looking itu gimana? Good looking itu bukan berarti selalu cantik ataupun ganteng ya. Tapi ketika kalian bisa berdandan dengan rapi dan sesuai dengan konteks, ketika kalian menyampaikan sebuah berita, kira-kira baju yang seperti apa ya yang cocok untuk kalian pakai, itu penting banget karena kalian akan ditonton banyak orang. Itu yang pertama, tentang visual. Visual kan apa yang dilihat sama orang kan, pasti adalah penampilan. Baju kalian, make up kalian kalau kalian cewek, kalau cowok ya rambutnya yang rapi, kayak gitu ya teman-teman. Karena yang pertama kali dinilai orang adalah visual, apa yang dilihat oleh orang-orang dulu. Itu yang pertama. Oke, tadi sudah ada yang pertama yakni visual. Sekarang kita melaju ke yang kedua. Ada yang namanya verbal. Verbal, ya mungkin teman-teman udah tahu ya, verbal itu yang apa sih? Jadi verbal di dalam ketika tips ini ya, ketika tips membaca naskah berita ini, verbal yang dimaksud itu adalah pemilihan kosakata. Kata-kata yang kalian pilih ya di dalam kalian membacakan naskah itu ya, ketepatan kalian memilih kata-kata ini tuh menjadi penting teman-teman. Jadi verbal ini berkaitan dengan tulisan ya, kata-kata yang kalian pilih, yang mau kalian baca itu seperti apa, itu yang penting. Jadi kalian harus bisa menentukan mana yang baik untuk dipakai gitu ya, dari opening, isi sampai dengan closing kayak gitu. Kalian bisa lihat referensinya banyak banget di internet, karena kalau saya jelaskan di sini semuanya kayaknya waktunya kurang gitu ya. Oke, itu yang kedua, yakni tentang verbal. Nah, 3V yang terakhir yakni adalah vokal. Mungkin teman-teman udah tahu ya vokal itu yang apa. Vokal itu adalah suara. Jadi ketika yang pertama tadi dilihat orang adalah visual, maka tips ketiga yang terakhir ini adalah vokal. Jadi ketika kalian membaca berita dan suara kalian itu tidak bisa cocok gitu, itu akan gak enak didengar teman-teman. Masa ya sih kalian baca naskah berita tapi suara kalian itu tidak bisa bulat, kayak kalian bicara sama temennya, itu kan gak mungkin ya. Jadi teman-teman, kalau sepengalaman saya ya selama ikut lomba baca naskah berita ya kan, ikut lomba voice over, ikut lomba announcer, itu vokal ketika kita menjadi seorang presenter ya kan. Ini kan kalau naskah berita kan identiknya dengan presenter. Jadi ketika kita mau vokal kita bagus, kita harus menggunakan suara apa? Diafragma. Jadi ketika kita baca naskah nih ya, misalnya kayak gini. Ada naskah tulisannya, "Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Kembali lagi dengan saya Sinta Dwi." Ketika kalian bicaranya itu biasa, misalnya kayak gini ya. Bedakan saya yang bicara pertama dengan yang kedua. "Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Jumpa lagi dengan saya Sinta Dwi." Ini yang pertama. Jadi kita bacanya itu nggak dengan vokal yang baik. Tapi kalau kita pakai nafas atau suara diafragma, itu akan berbeda. Contohnya seperti ini teman-teman. "Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Sinta Dwi kembali menjumpai Anda dalam reportase sore dengan berita terbaru, terhangat, dan teraktual. Pemirsa, inilah informasi selengkapnya." Nah, itu menggunakan suara atau pernafasan diafragma. Jadi ketika kita membaca itu kita bisa suara kita itu bisa enak didengar orang, nggak cempreng juga, nggak nggak kabur gitu loh kalau didengar orang. Maksudnya kabur itu kayak suaranya tuh pisah-pisah atau ganti-ganti gitu kan, nggak enak ya didengar orang gitu teman-teman. Jadi 3V, yang pertama tadi visual, yang kedua ada verbal, dan yang ketiga ada vokal. Ketika kalian memperhatikan 3V ini, insya Allah teman-teman, kalian akan bisa tampil dengan memukau. Karena sepengalaman saya ketika ikut-ikut lomba itu selalu saya evaluasi diri saya lewat itu.
Jadi itu ya teman-teman, pesan tips yang terakhir dari saya mengenai teknik agar bisa membaca berita dengan baik dan benar. Oke, selanjutnya akan ada contoh demonstrasi pembacaan sebuah naskah berita. Oke teman-teman, selamat menyaksikan video demonstrasi dari saya. Oke teman-teman, sesuai dengan janji saya yang pertama tadi, saya akan menampilkan demonstrasi ketika saya membacakan naskah berita. Jadi teman-teman, di sini saya juga masih belajar, saya masih perlu evaluasi, tapi di sini saya cuma ingin sharing kepada teman-teman ketika saya sudah selesai ikut lomba, saya dievaluasi oleh juri, dan ini adalah demonstrasi sesuai dengan pengalaman-pengalaman saya yang pernah saya dapatkan dari lomba-lomba tersebut, yang insya Allah bisa bermanfaat bagi teman-teman. Jadi sebelum kalian nanti membaca naskah berita, selain hal-hal yang ada di poin-poin saya tadi, kalian harus mempersiapkan diri kalian juga ya. Posisinya itu harus tegap ketika kalian baca berita. Nafas itu harus diatur juga. Tadi saya bilang pakai apa? Pernafasan atau pakai suara diafragma gitu ya. Pokoknya perut bawah ini ya sampai ditekan. Kalau sampai dalam gini berarti kalian sudah pakai pernafasan diafragma. Karena nanti kalau udah bisa mempraktekkan atau udah bisa mencoba suara diafragma, kalian bisa lihat di YouTube yang lain atau di Google, boleh. Soalnya kalau saya jelaskan satu persatu kayaknya nggak bakal cukup teman-teman. Oke, jadi saya akan menampilkan demonstrasi. Ini adalah cuplikan aja, nggak saya ambil semua, agar cepat aja sih kalau difahami. Oke, saya mulai ya teman-teman. Halo, selamat sore pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Sinta Dwi kembali menjumpai Anda dalam reportase sore dengan berita terbaru, terhangat, dan teraktual. Pemirsa, inilah informasi selengkapnya. Pemirsa, pemerintah Provinsi DKI Jakarta melarang pelaku usaha pariwisata di ibu kota menggelar perayaan pergantian tahun 2021. Hal tersebut tertuang dalam Surat Edaran Disparekraf DKI Jakarta nomor 400/SE/2020 tentang tertib operasional usaha pariwisata pada pergantian malam tahun baru 2021. Sesuai dengan PSBB masa transisi di Provinsi DKI Jakarta, Kepala Bidang Industri Pariwisata, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Disparekraf DKI Jakarta, Bambang Ismadi mengatakan, tempat usaha yang nekat menyelenggarakan acara pada malam pergantian tahun akan disegel. Disparekraf melakukan beberapa upaya untuk mencegah adanya kerumunan di tempat usaha pada malam tahun baru. Upaya tersebut yakni melakukan pengawasan mandiri, pengawasan secara terpadu atau gabungan, serta pelaporan melalui warga atau media. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Sinta Dwi dan kerabat kerja yang bertugas hari ini pamit undur diri. Sebelum itu, selalu saya ingatkan untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan tentunya jangan lupa untuk ikuti program vaksinasi. Baik teman-teman, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Oke teman-teman semuanya, selesai sudah sharing-sharing kita hari ini. Sebelum saya pamit undur diri kepada kalian semua, saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang mau dan sudah menonton video saya. Jadi semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya ya. Jadi tadi poin-poin, hal-hal yang saya jelaskan dari saya untuk bisa menampilkan atau membacakan naskah berita dengan baik dan benar. Jadi itu tadi sharing-sharing saya dari pengalaman saya selama ini ikut-ikut lomba. Terus saya juga mencoba menulis sebuah berita sampai dengan membacakan, sampai dengan liputan pun saya pernah mencoba. Dan kali ini saya ingin sharing kepada teman-teman semua, barangkali sharing dari saya ini bisa bermanfaat bagi kalian gitu ya. Dan teman-teman mungkin tips-tips dari saya tadi ada yang kurang ya, karena hari ini kita sharing, bukan saling menggurui satu sama lain ya. Boleh banget kalian tambahkan di kolom komentar ketika tips-tips yang saya berikan tadi kurang, atau mungkin saya akan buat video selanjutnya ya untuk bisa melengkapi video saya hari ini. Jadi teman-teman, akhir kata dari saya, terima kasih buat teman-teman semuanya.
Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Ini saja dari saya. Saya akhiri dulu. Sampai jumpa di konten-konten saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.